di episode sambil nyetir sebelumnya. Sudah berapa lama sih Mbak Stacy ini jadi single mom? Kayaknya kurang lebih 3 tahun gitu deh. Apakah Anda cenderung merasa relief atau lega atau lebih ke perasaan guilty atau mungkin merasa sedikit bersalah? Si Anu pun ya tidak bertanggung jawab sama sekali, even financially. Jadi selama ini memang supportnya sendiri, tidak ada bantuan sama sekali. Cewek itu selalu di posisi yang salah. Ketika dia nggak merespon pun akan dibilang pasti lu mancing. Ketika kita ngebalas dengan ramah karena mungkin ngeliat oh ya ini orang atasan saya atau apa, tapi malah direspon yang lebih menjijikkan dari orang itu ya kan, orang yang berusaha menggoda. Jadi kenapa nggak berani ngadu? Karena kita pasti di posisi yang salah. Pasti lu duluan, pasti lu respon, pasti lu makanya lu jangan kayak gini. Jadi mendingan diem. Proses ketika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan tadi Mbak Stacy, itu apakah pernah membuat Mbak Stacy ini terganggu? Pasti terganggu, tapi apakah sampai tahap depresi? Sampai depresi mungkin sih enggak sih. Self blame. Depresi sih enggak sih, cuman sedih aja. Maksudnya gimana ya? Ya padahal, ini unless kalau aku ada memang ketertarikan mungkin it's a different thing ya. Tapi karena selama ini selalu secara formal berkomunikasinya, jadi rasanya kayaknya kurang ajar aja. Sedih sih, lebih ke sedih sih. Kalau depresi enggak, karena bagiku nggak penting sih kayak gitu. Dan balik lagi ke diri sendiri. Yang ini seperti harassment ya. Kalau diskriminasi ada nggak? Misalnya karena single mom dirasa Anda pasti sibuk di rumah, ada proyek besar saya nggak kasih ke Anda, meskipun Anda mungkin mampu. Enggak sih, mungkin lebih ke ini pas pandemi ini pernah nih kayak kan sejak pandemi ini anak-anak ini jadi online ya sekolahnya. Jadi pernah izin sih sama bos pengen e-learning, pengen izin dong pulang mau ngajarin anak e-learning, tapi nggak diperbolehkan, malah dijawabnya nggak enak lah gitu. Emang lu pikir anak gue nggak e-learning? Nggak boleh katanya. Jadi gimana ya? Kayaknya mau ngejelasin juga kesannya pengen dikasihan. Ya, kesannya pengen dikasihanin ya, bukan. Soalnya kan kalau di posisi mereka yang bersuami istri, mungkin ya istrinya bisa ngajarin apa suami satu. Tapi di posisi ini kan saya sendiri ya, dimana ya saya sendiri yang harus ngajarin dan saya sendiri juga harus kerja. Makanya minta izin waktu 1 jam aja gitu untuk ngajarin anak e-learning. Cuman waktu itu sempat dijawab ya nggak boleh. Apa sih, bukan diskriminasi ya itu namanya? Diskriminasi dong. Iya. Ya, diskriminasi. Dengan adanya harassment ataupun diskriminasi dari tempat kerja, apakah sama juga dari masyarakat ada harassment ataupun diskriminasi yang sama? Kalau dari teman-teman sih enggak sih, lebih ke lingkungan kerja sih. Oke, berarti teman-teman bisa dibilang banyak, mostly lah ya, nggak tahu apakah semuanya menerima dengan baik status Anda atau masih ada teman yang atau masih ada ya menerima mungkin, ini bukan teman Mas Ted. Justru itu saya berpikirnya mungkin aja ada teman yang setelah Anda menjadi single mom itu dia agak menjauh sedikit, mungkin saya nggak tahu apakah ada seperti itu. Balik lagi ke zaman yang udah modern, kayaknya teman-teman nggak ada sih kayak gitu. Jadi sebenarnya beberapa teman juga ada yang sama single mom juga, jadi sebenarnya banyak sih di sekitar, jadi udah lumrah lah, bukan hal yang harus karena mungkin orang mikir kan hari ini gue punya suami, besok kalau gue yang single mom gimana, jadi orang mungkin lebih beda lah, gue mending diem daripada ntar gue gantian gue kena getahnya. Jadi orang mungkin mikirnya lebih ke situ. Oke, Nana, kita beralih sedikit ke yang lebih cerah. Bisnis Anda, Mbak. Boleh, itu kan ada, tadi dibilang ada butik ya, sebelum ini yang ada 2 bisnis sekarang ini. Iya. Itu butiknya? Enggak butik sih.
workshop sih, lebih jualan online aja. Oh oke. Tapi itu tutup atau memang dioperkan atau gimana Mbak? Yang pertama itu? Oh butik di Walter Moen CD. Yang di Jakarta benar? Iya udah tutup karena kemarin emang lokasinya udah kurang bagus karena dibangun flyover kan yang di simpang KFC Senopati itu. Jadi oke. Jadi saya pura-pura tahu, mungkin Doni lebih tahu. Iya, jadi kayak udah nggak, inilah untuk tempat orang akan berhenti ngeliat baju gitu, mendingan tutup aja. Jadi lebih ke online. Oke, nah dimulainya online ini Pasar Titip sama Last Studio itu mana duluan ya? Last Studio ini udah lama sebenarnya, dari 2000. Pertama kali saya pindah ke Jakarta 2003, 2012. Berarti ini tetap sambil jalan ya, yang Last Studio ya? Sambil jalan. Oke. Karena ini kan craft memang hobi ya. Dari dulu memang sekolahnya jurusannya fashion. Jadi mungkin teman-teman yang punya anak-anak mau beli baju bisa ada brand baju anak-anak. Siap, unggulannya apa ya yang di Last Studio saat ini Mbak Stacy? Sekarang lebih ke hair accessories, tapi embroidery, ada jepitan rambut, ada kalung, gelang. Kalau saya tidak salah ingat teman-teman, Mbak Stacy ini pernah diliput di TV, Net TV ya? Net TV, iya. Mantap. Waktu itu kalau tidak salah produknya itu anting ya, anting akrilik. Oke. Hal yang baru. Waktu itu belum ada itu yang buat awal-awalnya. Masih aku yang pertama, terus diliput. Jangan-jangan itu yang best seller ya sampai sekarang ya? Tetap sih emang aksesoris ini masih megang karena ya cewek-cewek ini kan suka belanja. Lapar mata. Harganya nggak terlalu mahal ya kan. Uang istri adalah punya istri. Itulah. Gitu. Apalagi sekarang kalau jualan, sekarang kan jualannya aksesoris anak kecil. Itu emak-emak kan kalau ngelihat sekali belanja bisa wow. Oke. Untuk anaknya, untuk teman anaknya, untuk anak sepupunya, sekalian ya, semua itu biasanya. Semua dibeliin. Nah, ini inspirasi untuk mulai bisnis ini kan tadi bilangnya dari hobi ya. Maksudnya dari fashion juga kan dulu latar belakangnya. Tapi kalau untuk yang pasar titip gimana itu? Ya pasar titip karena pandemi ini kan sebenarnya nggak pernah kepikiran sih mau bikin itu, karena saya kan mau bangun pagi-pagi, aduh capek banget bangun pagi. Terus ke pasar panasnya ya ampun ya kan. Tapi karena kemarin dikasih saran ya sama orang tua, rumah kan deket tuh sama pasar, kayak cuman 5 langkah lah ya ke samping udah nyampe pasar. Jadi kenapa nggak coba aja just tip, lumayan tuh misalnya sehari dapat 200.000 kali 30 hari udah 6 juta katanya. Cuman iseng-iseng jalan ke sebelah pasar beli-beli ini itu terus ini anterin. Awalnya coba ya kan, cobalah banyak juga ini tip, itulah yang nitip belanjaan sampai 1 juta apa segala macam, dan dikit-dikit ada yang di markup juga dan dikasih just tip, terus ada ongkirnya lagi. Terus lama-lama berkembangnya karena teman-teman, sebenarnya karena menggandeng teman-teman juga, teman-teman yang satu kantor ini pada di PHK semua. Oh, oke. Yang expo dan event tadi ya? Iya. Jadi di PHK, jadi aku ajak gabung aja lah sekalian ini. Karena kalau sendiri kan capek juga ya. Benar. Antar sendiri, packing sendiri. Jadi waktu sampai sekarang kan timnya ada teman-teman yang ber-8 bantuin juga nganterin. Kalau berkenan untuk sharing ya, satu hari ini saat ini melayani berapa customer? Kebetulan lagi off karena ayahku lagi sakit. Oke. Jadi kemarin sempet bulan ini lah, awal bulan ini, akhir bulan Agustus lah sakit. Jadi udah lama juga. Jadi agak berkurang karena fokusnya udah ke ngurusin orang tua. Kesembuhan dulu, iya. Iya, karena kan nggak ada anak laki kalau di rumah. Jadi ya cewek-cewek. Oke, nah bisnis Mbak ini seperti pasar titip, seperti Last Studio, itu ada target yang lebih besar nggak? Misalnya ekspansi atau gimana? Kalau pasar titip ini sebenarnya kan awalnya iseng-iseng, cuman kalau misalnya
pengennya sih tetap bisa jadi pasar online. Kalau mau buka supermarket sih belum ya, karena dengan modal yang gede juga kayaknya belum. Kalau untuk yang craft ini visinya sebenarnya bahkan pengen sampai ke luar negeri, karena produk-produk ini kan apalagi handcraft kan di luar negeri lebih dihargain. Jadi sebelumnya juga udah sering expo gitu di Singapura. Oke. Dulu setahun bisa 2 kali di Suntec City itu. Jadi kita jualan di situ dan memang excitementnya bagus. Orang-orang di luar negeri apalagi nggak nawar ya, karena bagi mereka harga mahal itu worth it untuk handcraft. Kalau di sini orang masih, aduh ngapain sih, apa sih mahal, buatan mana sih ini, kok gini sih, gini banyak pertanyaannya. Iya. Terakhir sih pengen nyoba di Australia, tapi lumayan mahal ya harga ininya. Harga bootnya bisa sampai terakhir sih 24 juta harga bootnya tuh. Itu boot saja ya, berarti tiket lagi nanti pulang ini perginya. Ada fasilitatornya atau murni budget sendiri semua berangkatnya? Budget sendiri semua. Tapi kalau udah di perhitungan sih pasti balik uangnya. Cuman kalau yang di Australia nggak mungkin balik ya. Kalau masalah tinggal nanti tempatnya Mas Deka itu bisa sama timnya. Rumahnya seperti istana itu di sana. Ya. Kalau Jakarta nanti tempat saya silakan. Kalau mau di minimal buat teman-teman kan bisa mengurangi biaya penginapan kan gitu. Yeah. Padahal kemarin dapat loh Jakarta, cuman karena mikirin kos hotelnya lagi malas kan udah. Kemarin ada event dapat boot gratis, diundang sama BCA. Oh, oke. BCA Expo. Iya. Okay. Jadi sebenarnya brand Last Studio ini udah lumayan dikenal karena beberapa sering lah dulu sebulan sekali pasti masuk majalah Google, Bazaar, Elle, dipakai sama model-model. Tapi sejak pindah ke Medan ini mungkin orang kurang menghargai sih barang-barang kayak gitu, jadi agak miris. Oke. Selain pertanyaan-pertanyaan reseh dari kita, ada tidak pertanyaan-pertanyaan reseh dan kepo dari orang-orang lain? Kalau boleh disebutkan beberapa, terutama di awal-awal menjadi single mom. Banyak lah pasti ada. Yang paling terngiang-ngiang atau yang paling sering mungkin. Atau yang paling menyebalkan. Yang paling menyebalkan juga boleh. Sebenarnya menyebalkan enggak ya, karena wajar sih orang kepo dan paling sering pasti kayak, kok bisa sih, kok lu nggak mau rujuk apa segala macam. Kayaknya agak males dijelaskan gitu ya kan. Iya. Kecuali di podcast seperti ini ya. Karena kalau dijelaskan jadinya curcol kan, dan lu siapa misalnya kayak orang yang nggak dikenal nanya gitu, lu siapa? Jadinya dan orang Indonesia ini suka banget lo nanya-nanya hal gini. Iya benar. Setuju. Sebenarnya I don't mind sih, karena dari awal jadi single mom pun udah open ke orang-orang, karena pemikiranku juga udah open minded ya, kayak so what, I'm single mom, bukannya gue dipelihara om-om ya kan, bukannya gue bisnis duit gitu loh. I have my own business dan I support my son, dan my son juga baik-baik aja gitu. Jadi apa ya, kayak there's many things to be grateful about, bukannya malah kayak kesel apa-apa yang nggak penting, yang negatif-negatif. Apakah ada rasa kapok atau takut untuk memulai hubungan pasti, serius lagi? Itu sih pasti. Itu pasti. Jangankan sebenarnya kan jadinya insecure. Benar. Kayak aduh, nanti gagal lagi, aduh. Kayak pacaran, misalnya mau mulai pacaran. Aduh, nanti dia kayak gini nggak ya? Dia sama nggak ya kayak si Anu? Nanti dia gini nggak ya? Jadinya kayak orang gila sendiri, mending nggak usah pacaran gitu. Oke. Jadi udah mengalami fase-fase seperti itu, bagaimana cara men-tackling atau menghadapi rasa, kan tidak mungkin selamanya sendiri, nggak mungkin selamanya kapok, selamanya takut begitu. Apakah cowoknya harus membuktikan 100 kali lipat atau 10 harus dibuktikan berkali-kali lipat begitu? Sebenarnya enggak sih. Aku kebetulan tipenya ini kayaknya mau dicariin jodoh ya.
Ya, sekaligus kalau bisa. Boleh. Boleh banget. Apa yang harus dilakukan seorang cowok yang terhadap seorang single mom, bukan hanya Anda, yang mungkin sudah kapok atau takut? Dia harus gimana? Apakah dia harus aktif sekali atau dia harus pelan-pelan approach-nya? Atau mungkin lebih cenderung berhubungan dengan single dad juga, sehingga frekuensinya lebih sebenarnya komunikasi penting, karena yang bikin masalah itu muncul kan komunikasi. Satu, kalau insecure juga kan trust issue gitu kan harus ini dengan komunikasi. Jadi misalnya kayak kemana harus dikasih tahu. Komunikasi sih, kalau ada masalah apa-apa langsung diomongin, jangan dipendam-pendam. Karena dari pengalaman itulah yang menjadi core of the problem, karena menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau memang ini harusnya dua-dua willingly to sacrifice dan berjuang, bukan malah satu doang yang kayak ya udah lu aja pikirin. Jangan, kalau bisa sama-sama ya udah kita gimana ya misalnya kayak gitu. Jadi kalau mau sama single mom nggak ada kriteria harus single dad sih. Kebetulan saya selalu deketnya justru sama yang nggak single dad. Oke. Perlu persetujuan si kecil dulu? Iya harus dong. Kalau misalnya sebenarnya lebih prefer single dad karena udah ngerti dengan yang kita hadapin, ada anak kecil, terus harus gimana bisa sayang sama anak kecil. Tapi ya emang harus ya persetujuan anak, harus dikenalin. Tapi nggak semua dong dikenalin, yang udah pasti aja dulu. Nanti semua dikenalin bingung dia yang mana. Iya loh. Benar. Nah itu juga jadi single mom juga harus bijak juga, jangan. Kan ada yang tipe yang pacaran sini dikenalin si A. Ada pepatahnya itu. Koleksi dulu baru seleksi. Beda, kalau masih single, kalau belum jadi single mom bisa, kalau single mom nggak bisa, nanti anaknya bingung, nanti malah udah gede dia ngecap ibunya nih, ini yang ibunya yang salah karena udah ganti pacar. Iya, benar. Nggak boleh. Ya, banyak sekali harusnya pertimbangan itu ya. Ya, kalau sebagai single mom banyak, every action yang kita buat itu kita harus pikirin kenapa. Kayak misalnya nih saya kan banyak nih tatonya ya kan. Oke. Anak ini suka nanya, ini apa ini stem. Bagi dia ini stem gitu, stem. Jadi gimana kita ngejelasinnya? Karena anak kecil banyak pertanyaan, ini stem. Ini apa? Oh gambarnya kenapa ini? Terus dia malah request mau gambar apa gitu. Anak kecil kan polos ya. Iya. Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau kamu nggak mau anakmu berbuat yang kamu nggak mau, jangan. Misalnya kayak tato, I don't mind kalau anakku nantinya nato. I think it's fine. Tapi kalau misalnya yang kamu nggak suka, kamu nggak suka anakmu bakal punya tato nanti, kamu jangan buat itu. Gitu. Iya. Apakah ada hal-hal di luar dugaan yang malah ternyata positif selama Anda menjadi seorang single mother? Biasanya kesannya kan negatif saja. Apakah dengan pengalaman Anda malah, dengan jadi single mother malah saya jadi tahu ini, tahu itu, begitu? Positifnya menurutku semua positif sih. Karena selama kita masih mau berusaha kayak positif aja. Oke. Orang malah ngelihat kayak lu hebat ya sendiri tapi lu bisa ini bisa itu, daripada orang yang punya suami bisa ini bisa itu. Malah yang punya suami kadang nggak bisa ini nggak bisa itu. Oke. Jadi kadang ya benar. Ini leluconnya begini. Kalau Raisa yang penyanyi itu yang ganti galon bukan dia, suaminya. Kalau Mbak Stacy jangan-jangan dia sendiri. Itu udah, iyalah. Mau gimana? Itu kan sebenarnya karena keadaan ya, mau nggak mau harus dikerjain. Iya. Tapi kalau yang istri yang tadinya nggak bisa apa-apa, kok diceraikan suaminya, mungkin mau nggak mau dia harus ngangkat galon sendiri, ya kan? Ya kan? Karena keadaan. Benar. Nah, kita kembali sedikit ya, Mbak Stacy. Tadi ada kan anak-anak itu polos ya. Dia kan tanya-tanya tentang tato itu yang Mbak sebut sebagai stem ya. Nah, kalau misalnya anak Mbak sendiri, putra Mbak itu pernah tanya nggak tentang ayahnya? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Oke.
entah kenapa nggak praktis, dia kayaknya ngerti gitu. Dan kebetulan anakku itu kalau ngomong untuk seumuran dia dewasa banget. Dewasanya kayak dia punya pemahaman kalau mamanya ini kerja, mamanya ini sendiri, dia kayaknya tahu. Oke. Bagus kalau gitu, bagus. Mbak punya itu nggak? Ini kan pengalaman Mbak itu sangat mengesankan ya untuk kita ya, sangat kuat, kerja kerasnya juga bagus sekali. Tips untuk menghadapi tekanan, tips-tips untuk menghadapi stres. Kadang-kadang kan pasti stres kan, karena satu orang itu nggak bisa dibagi biasanya. Nah, itu ada tips nggak untuk single mother di luar sana itu, atau single parent mungkin? Atau gimana tipsnya untuk tetap waras, Mbak Stacy? Iya. Tetap waras ya. Tekanan itu pasti ada sih setiap hari, apalagi kalau mikir jauh ke depan, mikir aduh sanggup nggak ya nanti biayain kuliah dia, sanggup nggak ya ngasih dia hidup yang enak. Itu pasti ada, itu kekhawatiran sih. Bahkan untuk orang yang punya suami dan punya pasangan pasti ada kekhawatiran itu. Tapi kalau untuk kita yang single, kekhawatirannya berlipat ganda. Instead of worrying, mungkin ya tetap bekerja terus, tapi balance ya. Mungkin ada saatnya kalau memang pengen refreshing, karena duit itu mau dicari sampai semana sih gitu. Dan mungkin lifestyle, dulu yang lifestyle-nya bisa beli ini itu mungkin dikurangin yang memang gak penting. Dulu nih masih zaman-zaman masih gadis, bisa beli baju seminggu berapa banyak baju. Sekarang boro-boro setahun paling beli 2 helai baju. Terus pas tahun baru lagi. Kayak makeup. Makeup. Apa? Pas tahun baru lagi belinya ya. Pas tahun baru belinya. Pas tahun baru. Pas Imlek aja belinya ya kan. Terus tadi yang dulunya pakai barang serba Apple ya kan, handphone Apple, laptop Apple, sekarang agak-agak downgrade lah ya. Jadi lebih alokasi budgetnya harusnya sudah sangat berubah kan. Iya. Ya tipsnya ya harus menurunkan lifestyle, nggak perlu gengsi. Buat apa? Karena ini kan untuk kita ke depannya. Untuk apa sih gengsi kalau mau dibilang lifestyleku yang dulu sampai sekarang sih, kalau yang udah kenal sih 180 derajat ya. Dulunya yang nggak hedon sih, cuman kayak maksudnya ya masih sanggup lah yang kayak gitu-gitu. Sekarang bener-bener nggak, karena seiring berjalannya waktu dan makin tua, makin dewasa lah ya, jangan tua ya. Jadi lebih mikir, ini sebenarnya nggak penting ya, ngapain sih aku beli ini yang harga sepatunya misalnya bisa 1 juta, untuk apa sih? Jadi lebih yang kayak ya udahlah yang biasa-biasa aja, selama masih bisa dipakai. Kecuali yang udah rusak banget yang beli. Dulu kan bisa yang sekali beli tas bisa 5 biji, yang kayak kapan ya gue pakainya ini gitu. Sekarang kan ya udah habis rusaknya aja. Tipsnya mungkin gak usah terlalu dipaksain dan gengsi. Lagi pula untuk kedepannya kan jangka panjang ya. Untuk kedepannya nanti bisa untuk anak kita, untuk kita juga di hari tua. Jadi ya biasa-biasa aja, gak usah hedon. Oke. Dari Mbak sendiri, Mbak mau promosi bisnis Mbak? Mungkin mau infokan lebih lanjut dengan kata-kata Mbak sendiri? Aku pengen nyampein kalau teman-teman support terus local brand. Bukan hanya local brand punya aku, cuman semua teman-teman yang punya local brand. Karena untuk sekarang local brand ini semua keren-keren. Dari baju, dari kopi, dari teh, makanan, segala macem. Itu tuh semua punya Indonesia the best. Nah kalau aku sendiri, aku punya clothing line anak-anak, diasmini.official. Ada juga aksesoris di studio_las. Dan juga untuk daerah Medan bisa nitip belanjaannya apa aja, mau sapu, mau ayam, mau apa aja lah ya, yang barang-barang dapur itu bisa di pasar titip dan harganya reasonable kok. Jadi lebih ke support lokal brand karena ya itu membantu ekonomi Indonesia juga kan. Iya benar. Daripada beli Maaf saya potong. Untuk Bias Mini dan Studio Las tadi itu sudah ada di mungkin channel pembelanjaan marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, JD.id. Oke. Enggak, kebetulan karena sendiri menghandle jadi kayak nggak punya admin, jadi nggak ada yang handle. Itu cukup membantu loh Mbak Stacy jualan di online itu. Iya, sebenarnya pengen nyoba. Tapi mau hire dulu admin karena nggak mungkin sanggup megang semua jualan itu kan. Misalnya tiba ada orderan Tokped, karena pernah kayak ada orderan Tokped terus karena kita nggak fokus,
kemis, slow respon. Langsung di ini kan, dari Talkback-nya nggak boleh. Oke. Mau sih, bener sih kata. Oke. Itu menarik sekali. Nanti ini channel-channel Instagramnya Mbak Stacy, termasuk bisnisnya ini akan tertera di deskripsi podcast kita, itu bisa dicek. Saya malah tertariknya tadi itu, untuk yang pasar titip, kalau kebetulan kan untuk lingkungan Medan ya, terutama ya, karena Mbak Stacy kan base-nya di Medan. Itu kalau boleh Mbak dikasih nomornya adminnya, jadi kalau orang mau nitip itu bisa langsung kontak saja kan, bisa langsung WhatsApp nomor adminnya untuk pasar titip ya, langsung saja di-mention di sini kan, ada nomor misalnya 08 berapa kan nomornya, jadi teman-teman pendengar juga bisa langsung kan kalau mau beli untuk yang di home base di Medan. Oke, untuk yang di Medan mungkin mau nitip bisa di nomor adminnya 0831 1627 0700. Baik. Sip. Thank you banget Pak Stacy udah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman pribadi itu, meskipun mungkin ada yang tertrigger kenangan buruknya, mungkin kenangan sedihnya itu, thank you banget. Namun seperti katanya R.A. Kartini, habis gelap itu selalu terbit terang. Tapi ya segala sesuatu yang buruk itu akan berlalu Mbak. Jadi kita harus melangkah ke depan terus. Salut sama Mbak Stacy, respect. Ini untuk semua single parent di luar sana, untuk semua single mom, single dad di luar sana. Saya Teddy. Saya Doni. Dan saya Daniel. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong. Lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, ANCHOR, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk! Demikian episode Sambil Nyetir kali ini. Follow Instagram kami ya, di @podcast.sambilnyetir. Dan juga Spotify kami di Sambil Nyetir. Tanpa spasi ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya.